لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur hendaknya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Hingga pagi hari ini kembali kita bisa saling bermuwajahah dalam rangka untuk melaksanakan thalabul ilmi. Karena memang salah satu di antara tanda kebaikan seorang mukmin itu ditentukan oleh seberapa semangatnya dalam hal urusan thalabul ilmi. Karena melalui pintu ilmu itulah maka setiap kita kemudian bisa lebih memahami apa yang menjadi tuntutan agama ini. Maka sampai Nabi menyampaikan, "Idza marartum fi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian semua melewati riyadul jannah, taman-taman surga, maka hendaklah mampir dengan senang. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Seperti apa ya Nabi taman-taman surga itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Khilaful dzikr." Halakoh-halakoh atau kelompok-kelompok zikir. Para ulama sepakat yang disebut dengan khilaful dzikir adalah khilaful halal wal haram. Jadi halakoh-halakoh atau kumpulan orang yang di dalamnya membahas tentang urusan halal dan haram. Maknanya adalah thalabul ilmi. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya salah satu di antara urusan yang penting untuk kita dalam hal menghadapi, karena setiap kita kelak pasti akan menjumpai saat ajalnya, adalah senantiasa meneliti dan mengokohkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan agama ini senantiasa menjadikan setiap momen yang hadir dalam hidup kita sebagai momen pengingat bahwa urusan takwa ini demikian penting sehingga perlu kita pelihara dan senantiasa kita tingkatkan. Sampai-sampai setidaknya setiap pekan, setiap Jumat diingatkan kita supaya senantiasa menguatkan takwa. Dan itu jadi bagian dari rukun khutbah Jumat. Tidak terasa Bapak Ibu, hari ini sudah sekian hari kita memasuki bulan Rajab. Ketika masuk bulan Rajab, itu sudah injury time kalau menurut para ulama. Terkait urusan apa? Mempersiapkan diri untuk menuju bulan Ramadan. Maka sampai-sampai untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya urusan Ramadan, di mana hakikatnya Ramadan adalah untuk mempersiapkan diri sehingga kita menjadi insan yang bertakwa. Maka diajarkanlah kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebuah doa yang hakikatnya mengingatkan kita. Allahumma barik lana. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami. Dan sesungguhnya yang dicari oleh setiap kita adalah kebarokahan. Karena dengan berkah, makna berkah sendiri adalah tenang. Jadi disebut berkah itu bukan berarti bahwa kemudian
Secara materi dia memiliki banyak harta, akan tapi dikatakan berkah itu adalah tenangnya seseorang untuk tetap ada di atas syariat Islam, itu barokah. Kapan kemudian barokah kita harapkan? Setiap saat, khususnya di Rajab. Begitu kita masuk bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Sya'ban, dan kita berharap sampai usia kita pada bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, Rajab itu pula oleh Allah dimasukkan ke dalam salah satu di antara bulan-bulan haram. Dan kami sering menyampaikan yang satu ini. Agar supaya apa? Agar supaya umat Islam memuliakan bulan Rajab dengan cara semakin banyak melakukan ketaatan. Dan secara khusus disebutkan oleh Allah bulan-bulan haram tersebut di surah Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara yang 12 itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah, diharamkan. Dan itu sudah jadi ketetapan agama ini. Maka yang penting untuk kita, apa perintah berikutnya terkait dengan 4 bulan tadi? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian khususnya di 4 bulan tersebut. Kata-kata larangan untuk menzalimi diri sendiri di dalam bulan haram itu maknanya adalah islahun nafas. Senantiasa kita mesti memperbaiki diri kita dengan banyak melakukan amal salih, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan ini sudah menjadi tradisi, khususnya di masyarakat Arab, bahkan sebelum datangnya Islam. Maka Rajab itu oleh orang-orang Arab dulu, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir bahkan, itu disebut dengan Syahrul Asom, bulan tuli. Kenapa disebut bulan tuli? Karena memang bulan Rajab itu sepi. Sepi karena memang pada bulan itu dilarang orang itu bertengkar, apalagi sampai berperang. Jadi ada larangan. Kalau sudah mau masuk bulan Rajab, kemudian ada 2 kabilah sedang berperang, maka mereka siap-siap untuk saling menghentikan peperangan. Jadi begitu Rajabnya lewat, perang lagi. Sampai-sampai karena khawatir mereka melakukan pelanggaran dengan berperang, apalagi sampai membunuh orang, maka bulan itu disebut juga dengan mutasil musinnah. Bulan di mana ujung-ujung tombak, ujung-ujung panah itu dilepas. Terus panah tombak ini kalau wonten apa? Istilahnya batangnya ngeten nggih. Ujungnya kan lancip yang dari logam niku. Ujungnya niku dilepas. Niku jadi musinnah, Pak. Dari kata sinun, sinun itu biji. Jadi mata tombak, mata panah itu dilepas. Disebut munasil musinnah. Bulan di mana mata tombak dan panah dipun lepas. Supaya tidak terjadi pertumpahan darah pada waktu itu, meskipun tidak sengaja. Masjid pada saat subuh berat yang luar biasa. Menapa malih terus jawahid terus pun menak berebutan kebun. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa setiap menjelang subuh persiapan bangun, pasti dalam keadaan seperti apapun dia akan bangun. Beberapa saat sebelum datangnya sholat subuh. Dan akan merasa ada yang kurang ketika tidak melaksanakan subuh jamaah di masjid. Itu kebiasaan. Dan memang seperti itulah manusia. Maka dari itulah setiap ibadah dalam Islam itu senantiasa berulang.
Salat nggih 5 waktu. Siam niku ya dilaksanakan setidaknya setahun 1 kali pada bulan Ramadan. Harapannya kebaikan-kebaikan itu menjadi kebiasaan. Yang juga tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian dalam urusan larangan dari Allah untuk mendolimi diri sendiri itu bukan cuma terbatas untuk memenuhi hakun nafas, hak-hak diri kita pribadi. Jadi hak pribadi kita niku nggih ngelampahi amal solih, menjauhkan maksiat, memperbanyak sholat, tilawah Quran dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah hakul mas'uliyah, dan ini kadang-kadang sering terlewatkan oleh sebagian di antara umat Islam. Hak-hak mas'ul itu tanggung jawab. Baik tanggung jawab yang paling kecil dalam lingkup keluarga sebagai kepala keluarga, ataukah yang lebih tinggi sedikit kepala kantor, lebih-lebih sebagai kepala daerah atau kepala negara. Karena setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya dalam urusan mas'ulnya. Sebagai kepala kantor, kita akan ditanya tentang bagaimana pengelolaan kantor itu dengan benar. Apakah hak-hak anak buahnya sudah dipenuhi? Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Maka menjadi pemimpin itu memang bukan urusan yang mudah. Meskipun bukan berarti karena tidak mudah kemudian boleh ditinggal, mboten. Karena menjadi pemimpin juga menjadi salah satu di antara wasilah atau sarana untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka manusia yang paling berbahagia kelak di yaumil akhir adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bapak Ibu sekalian, kemudian secara spesifik amal apa saja yang dilakukan pada bulan Rajab? Tentu banyak persiapan yang mesti dilakukan pada bulan Rajab ini. Tentu yang pertama, karena motivasi utama kita mempersiapkan atau melakukan banyak amal di bulan Rajab adalah untuk menyambut datangnya Ramadan. Tentu amalan yang utama yang mesti mulai dibiasakan adalah siam atau puasa sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan itu paling banyak puasanya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Hanya tentu perlu diperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa di luar Ramadan 1 bulan penuh. Karena puasa penuh 1 bulan, tentu niki di luar urusan puasa bayar utang ya. Puasa yang sifatnya sunnah itu tidak boleh penuh 1 bulan. Karena haknya Ramadan, karena berpuasa 1 bulan penuh itu haknya bulan Ramadan. Tidak boleh dikerjakan di bulan yang lain ketika niatnya sunnah di puasa. Dan ini sudah mujma' alaih, imam 4 mazhab sudah sepakat. Jadi meskipun lagi semangat betul, kalau Rajab mau puasa, paling boten dilong sedinten. 28 hari katakan. Sami Sya'ban nggih ngaten. Karena kita semangat untuk puasa sunnah, boleh silahkan. Tapi kurang setidaknya 1 hari. Karena yang boleh full 1 bulan hanya di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sejak Rajab sudah banyak puasanya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas, beliau menjelaskan bagaimana sifat puasanya Nabi pada bulan Rajab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqul. Jadi Rasulullah itu kalau Rajab puasa terus sampai kami para sahabat itu mengira la yuftirun. Nabi niku
tidak berbuka. Maksudnya terus 1 bulan itu sepertinya puasa terus. Sementara Bapak Ibu sekalian, wa yuftiru hatta naqul. Di kesempatan yang lain, rojab berikutnya, Nabi itu tidak puasa belas. Seperti tidak puasa sama sekali. Sampai para sahabat mengatakan la yasum. Wah, Nabi tidak puasa. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada perintah khusus ataupun larangan khusus untuk berpuasa sunnah pada bulan Rajab. Tapi menjadi keutamaan Bapak Ibu sekalian bagi kita untuk banyak melakukan puasa. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, dikatakan Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan haram. 4 bulan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan hal tersebut telah dilakukan, dipraktekkan oleh sebagian besar ulama salaf yang berpuasa di setiap bulan haram. Contohnya Ibnu Umar, ini sahabat, Hasan Al-Basri, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka Bapak Ibu, monggo ini saatnya kita untuk mulai melatih diri puasa. Sehingga masuk Ramadan mesti ini nggih mboten enten kemudian nganggo acara lemes rumiyin. Iku zaman cilikan biyen 3 hari pertama lemes. Kalau kita insya Allah kedahipun boten. Karena justru ketika datang bulan Ramadan di mana kita mesti puasa malah semakin bersemangat. Dan memang sebetulnya puasa itu tidak menjadi halangan bagi orang untuk banyak melakukan aktivitas. Ini kalau sampaikan sedikit tentang masalah puasa. Jadi puasa terbaik itu tidak makan, tidak minum. Dan hari-hari ini lagi tren gitu, namanya intermittent fasting. Itu puasanya orang barat. Tujuannya memang mencari sehat, tujuan kesehatan. Mereka bahkan ada yang sampai tidak makan itu 72 jam. 72 jam itu 3 hari. Tidak makan tapi masih minum. Oh memang ini stress ibadah Pak, ini boleh sehat nih. Sampai 72 jam. Dan mereka aktivitasnya biasa. Karena memang manusia itu kalau mau sehat tidak boleh banyak makan. Ini uniknya manusia. Justru ketika dia banyak makan, maka lebih banyak risiko kena penyakit. Karena setiap sel tubuh kita itu setiap waktu rusak. Mungkin sakit tanglet Dokter Mario. Sel tubuh kita itu rusak. Ya masalahnya ketika rusak terus dibawa kemana? Maka yang ideal sel-sel yang rusak tadi harus dibongkar, didaur ulang. Itu proses yang namanya autofagi. Nah, proses autofagi itu terjadi ketika orang dalam keadaan puasa, tidak makan. Oke. Maka orang Barat hari ini lagi senang puasa. Sementara orang Indonesia hari ini yang mayoritas Muslim ngerti bulan poso angel. Mbah-mbah kula jenengan lah hobi poso Pak. Memang salah satunya karena tidak banyak yang bisa dimakan. Rata-rata mereka sehat. Karena proses autofagi tidak banyak sampah di dalam tubuh kita. Sehingga resiko kena penyakit kanker, penyakit macam-macam itu berkurang sekali. Itu yang kaitannya puasa tidak makan. Terus ada lagi puasa kalau kita tidak minum. Bahasanya kalau bahasa barat ini kata water fasting. Terus apa manfaatnya orang itu puasa tidak minum? Lah napa mboten dehidrasi kekurangan cairan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu di samping memang perlu banyak air. Karena 70% lebih tubuh kita itu terdiri dari air. Ternyata kita juga memproduksi air sendiri. Maksudnya apa?
Sel tubuh kita kan isinya cairan. Yang ketika tidak dipuasakan, artinya terus minum, air yang ada di dalam sel itu kan tidak pernah berganti. Kalau ibaratnya panjenengan gadah tandon air, terus mboten pernah dikuras atau tidak pernah digunakan airnya. Wong niate tandon iki kangge misalkan untuk cadangan, nek PDAM mati. Selama setahun PDAM belum pernah mati. Akhirnya air itu berhenti di tandon selama 1 tahun. Kira-kira keadaannya kados nopo. Maka ketika orang berpuasa, tidak minum, setelah sekian jam dia berpuasa tidak minum, tentu tubuh membutuhkan cairan. Maka kemudian cairan yang ada di dalam sel itu dikeluarkan. Maka pada saat nanti iftar berbuka puasa, maka sunnahnya iftar itu minum, Bapak Ibu. Minum air. Walaupun ada tambahan kurma. Dengan minum air, maka kemudian kebutuhan cairan yang ada di dalam sel itu diganti. Jika terjadi pergantian, dan itu yang menyebabkan orang menjadi lebih sehat. Belum lagi ternyata orang tuh ya bolak balik minum. Sing intermittent fasting mana Pak? Tidak makan, tapi khawatir luwe, akhirnya bolak balik minum. Kan pelempokan warteg. Itu ternyata juga menyebabkan turunnya hormon yang namanya oksitosin. Hormon oksitosin itu banyak sekali fungsinya untuk tubuh kita. Tapi intinya apa Bapak Ibu? Intinya syariat Islam itu pasti baik. Maslahat sejak di dunia sampai besok di akhirat. Maka monggo kita mulai dari sekarang melakukan siam. Sehingga pada saat Ramadan kita sudah terbiasa berpuasa, sehingga siangnya di bulan Ramadan itu bisa produktif. Tilawah yang betah, termasuk sholat-sholat sunnah juga bisa kita kerjakan. Maka kemudian apalagi yang perlu kita siapkan di bulan Rajab? Secara khusus Rajab itu adalah bulan yang mayoritas ulama mengatakan saatnya Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Di mana Isra dan Mi'raj perjalanan yang luar biasa yang tidak ada satu makhluk pun pernah melakukan. Bukan sekedar manusia, tidak ada satu makhluk pun pernah melakukan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya untuk menerima satu perintah yaitu salat. Awalnya 50 waktu. Kemudian dikurangi tinggal 5 waktu. Karena Nabi memang minta dikurangi. Kenapa 50 waktu? Sesungguhnya pesannya adalah agar supaya kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu makna utamanya adalah doa. Seperti dikatakan di Quran ketika seorang amil menarik zakat. Setelah ditarik zakatnya, kata Allah, washolli alaihim. Doakan mereka. Jadi sholli itu maknanya doa di ayat tersebut. Tapi sholat itu juga bisa bermakna sambungan atau hubungan dari kata silah. Maka seolah-olah Allah itu menghendaki kita semua senantiasa terhubung dengan Allah. Lebih-lebih kita, manusia zaman akhir, yang secara ilmu nggih awam, pas-pasan mawon pemahaman tentang Islam. Maka kita betul-betul butuh senantiasa terhubung dengan Allah, sehingga terus-menerus mendapatkan petunjuk. Sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bisa memilih urusan-urusan dalam hidup. Tanggal 14 harap nyoblos bisa milih sing kira-kira maslahat itu sing pundi. Buat betul usah taklet liyane. Kalau bingung apa kata Nabi? Istaftiqal. Mintalah fatwa kepada hatimu. Dan hati yang seperti apa yang bisa memberi petunjuk dengan benar? Qalbun salim. Hati yang selamat. Karena dia senantiasa terhubung dengan Rabb-Nya. Salah satu caranya dengan melaksanakan sholat. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka.
Maka Bapak Ibu sekalian, sholat. Tentu di bulan Rajab kita tambah bilangannya dengan yang sunnah, kita tingkatkan kualitasnya terkait urusan khusyuknya. Kemudian yang ketiga terakhir Bapak Ibu sekalian, ulama khususnya Ibnu Rajab itu mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan taubat. Taubat dari maksiat. Sampai beliau mengatakan, putihkan lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang akan menyelamatkan engkau dari api neraka yang maut. Maknanipun menapa? Taubat itu Bapak Ibu tentu bukan sekedar mengucap istighfar. Itu hanya satu bagian saja dari taubat. Jadi taubat yang sempurna itu meliputi tiga hal. Yang pertama terkait dengan hati, kolbu. Maka dia mesti pertama menyesali betul kesalahan yang sudah dilakukan. Orang baru bisa menyesali kesalahan itu dimulai dengan mengenali kesalahannya. Dan bagaimana seorang bisa kenal dengan kesalahan dengan maksiatnya? Tentu dengan ilmu. Maka kami sampaikan di depan tadi, majelis taklim seperti hari ini itu Riyadhul Jannah, tamannya surga. Sebelum masuk rumah ada halamannya, sebelum masuk surga ada tamannya. Maka ketika sudah punya ilmunya, kita bisa mengenali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka ulama zaman dulu mengatakan, para ulama salah, kami itu mempelajari maksiat, mempelajari dosa, bahkan membukukannya, bukan untuk dikerjakan, tapi agar supaya kami mampu menghindarinya. Karena tidak mungkin orang itu menyesali maksiat kalau dia tidak kenal dengan maksiat tadi. Contoh riba, misalkan, yang memang akhir zaman itu susah dihindari. Orang tidak akan menyesali urusan riba kalau dia tidak mengenali riba itu seperti apa. Kalau dia sudah kenal, mengetahui, kemudian dia melakukannya juga bukan karena terpaksa, maka kemudian tentunya dia akan menyesalinya karena sudah mengenal. Tentu penyesalannya mesti sungguh-sungguh, dan dari situ kemudian hatinya berazam. Mungkin secara sosial mungkin saya akan sampaikan bahwa yang namanya niat itu ada 5 tingkatannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi niat itu ada 5 tingkatannya. Yang tertinggi dari niat itu disebut azam. Azam itu maknanya adalah orang itu sudah melakukan perencanaan apa yang hendak dikerjakan itu azam. Misalkan panjenengan badhe niat tindak teng Surabaya. Niku nggih rasukan nggih sampun dilebetke tas gitu. Mobil nggih bensinipun kebak nggih. Angine ban nggih sampun penuh pun dicek sedaya, oli segala macam. Kantun diputer napa niku kuncine. Niku azam. Apakah kemudian mesti bisa berangkat? Nggih mboten mesti. Badhe berangkat ternyata tanggi sebelah meninggal. Kayak penjenengan termasuk tim yang ngurus jenazah. Akhirnya mboten sios berangkat. Itu azam. Itu sudah terencana. Maka orang yang berazam untuk tidak mengulang lagi, maka dia melakukan perencanaan. Apa saja perencanaannya? Setelah hatinya menyesali tadi, maka lisannya mengucap istighfar. Kemudian mengikuti kesalahan yang dia kerjakan dengan amal solih. Maka dia merencanakan, oh setelah ini saya akan tambah tilawah Quran saya. Biasa nih sak lembar, dados rong lembar niku contoh. Karena kata Nabi, ikutilah maksiat yang engkau kerjakan dengan amal soleh. Sehingga dengan itu semoga Allah mengampuninya. Dan itu yang dikerjakan oleh para ulama terdahulu, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya kebiasaan, Bapak Ibu sekalian, kalau mau tidur itu mesti muhasabah. Sehari ini apa saja yang sudah dikerjakan.
Kalau merasa melakukan maksiat, maka beliau menghukum dirinya. Dengan apa? Dengan salah satunya menambah amal soleh. Karena Allah sendiri menyampaikan tadi, ikutilah perbuatan maksiatmu dengan amal soleh. Semoga dengan itu Allah mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi ada tiga. Hatinya menyesal, bahkan berazam untuk tidak mengulang lagi. Yang kedua, lisannya mengusap istighfar, di mana Nabi pun menganjurkan, meskipun sehari belas tidak maksiat, Nabi saja istighfar sampai 70 kali. Kemudian yang terakhir adalah kita perbanyak amal-amal soleh dalam rangka untuk menghapus kesalahan yang sudah kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan momen hari ini kita mulai mempersiapkan diri menuju Ramadan. Semoga Ramadan yang tahun ini lebih meningkat kualitasnya dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.